Jadi event massage sedunia. Jadi seluruh dunia melaksanakan pijat bayi di semua negara, dan di Indonesia pun di beberapa kota besar dilakukan pijat bayi. Gitu. Di sini juga saya sebagai komunitas pejuang ASI. Di sini komunitas pejuang ASI ini banyak para ibu jadi menyelenggarakan pijat bayi ini dalam rangka event massage sedunia ini. Pijat bayi ini kan sebenarnya adalah komunikasi antara ibu dan bayinya. Jadi selama ini para ibu ini kebanyakan kalau pijat bayi harus ke terapis atau ke tempat pijat. Jadi sebenarnya kurang tepat, karena pijat bayi ini adalah kan sentuhan antara ibu dan bayinya. Jadi itu suatu komunikasi atau bonding dari ibu dan bayinya. Gitu. Jadi sangat bagus sekali kalau dilakukan oleh si ibu. Nah, kelas pijat seperti ini kita memberikan cara-caranya atau gerakan-gerakannya supaya ibu-ibu ini bisa memijat bayinya di rumah dengan baik dan benar. Manfaat untuk ASI, karena dengan pijat bayi ini otomatis kan pijat itu ada komunikasi antara ibu dan bayinya, sehingga begitu ibu melihat bayinya menyentuh bayinya, itu hormon oksitosin pada ibu itu akan timbul, akan meningkat, sehingga ASI ibu akan banyak gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali pijat bayi ini terhadap oksitosin yang dimiliki oleh ibunya. Jadi untuk ibu-ibu yang tetap berpuasa sambil menyusui, sebenarnya kalau memang ibu tersebut kuat menjalaninya itu tidak apa-apa gitu. Yang penting asupan atau makanan itu dalam satu hari ini harus terpenuhi. Jadi gizi seimbang ini makanan gizi seimbang ini apa yang dimakan oleh ibunya tuh harus dicukupi selama berpuasa. Tidak membahayakan, kecuali kalau misalnya pada saat di siang hari si ibu berpuasa ini merasa lemas atau merasa letih, atau itu tidak dipaksakan, karena dalam agama Islam pun kan agama yang memudahkan. Jadi sehingga boleh tidak berpuasa dengan menggantikan puasa di bulan lainnya. Dihindari sih rasanya tidak ada, kecuali kalau memang ada keluhan seperti si ibu tidak nyaman atau merasa lemas atau tidak kuat, ya lebih baik tidak berpuasa. Setelah bepergian otomatis dikurangi kan, karena dengan menyusui aja kalori yang didapatkan oleh bayi itu sudah keluar banyak gitu. Jadi otomatis aktivitasnya lebih berkurang lah dibanding tidak berpuasa. Pada ibu-ibu menyusui ini yang ingin tetap berpuasa, makan 3 kali sehari itu harus. Jadi pada saat sahur, di akhir sahur harus tetap makan. Porsi makannya agak sedikit lebih banyak. Kemudian pada saat buka puasa, ibu-ibu juga cairan dan makanan juga harus lebih banyak. Dan juga sebelum tidur, ini tetap 3 kali makannya pada ibu-ibu, dan cairan itu harus 3 liter gitu. Dan porsi makanan gizi seimbang itu antara karbohidrat, lemak, protein semua seimbang. Berdirinya sejak tahun 89. Bayi itu sendiri, organisasi ini berada di sekitar 60 negara, lebih kurang 60 negara, termasuk Indonesia. Ya, jadi anggota kita sendiri itu sudah di Indonesia itu bukan hanya dari Jakarta, tapi sudah sampai ke Papua, Makassar, Medan, dan sekitar Kepulauan Jawa juga sudah ada. Jadi seluruh Indonesia kita sudah ada CIMI itu sendiri. Jadi selain kita lakukan gerakan pijat bayi seperti ini, juga kita melakukan aksi sosial untuk volunteer ya, pijat bayi di komunitas, misalnya di posyandu, di puskesmas, atau di kalangan komunitas seperti sekarang di kalangan komunitas pecinta pejuang ASI. Dan juga untuk menjadi seorang instruktur, kita juga melakukan pelatihan untuk menjadi seorang instruktur. Jadi untuk melatih pijat bayi itu adalah orang yang bersertifikat Indonesia terlebih dahulu. Pijatnya sendiri adalah untuk untuk meningkatkan bonding dan apa yang merasa nyaman ya, terus bayi akan merasa dicintai, merasa dihargai, lalu juga untuk meningkatkan nafsu makannya, mengurangi stres pada bayi ataupun kepada ibunya,
Jadi memang sangat dianjurkan melakukan pijat bayi itu adalah setiap hari ya, dan dilakukan oleh orang yang terdekat oleh bayi itu sendiri, apakah itu orang tuanya, kakek neneknya ya. Dan memang untuk lakukan pijat bayi itu sendiri sebaiknya tidak ada waktu tertentu, jadi anytime bayi itu bisa dipijat. Harapannya ke depannya bayi-bayi akan tumbuh sehat semuanya dan juga jauh dari kekerasan, karena apa? Bayi yang rajin diberikan stimulasi sentuhan otomatis dia akan lebih calm ya, lebih tenang, jadi mengurangi angka kriminalitas ke depan. Juga nanti dampak ke depannya itu ya tadi itu dia akan tidak ada abuse, tidak ada mungkin drugs segala macam. Karena apa? Karena dia penuh dengan cinta ya, kasih sayang. Karena apa? Diberikan penjelasan kasih sayang melalui pijat bayi itu sendiri.